Dari PCIA Malaysia. Ini dari tadi Mbak Nita, kayaknya saya pernah ketemu ya tahun 2014 ya, waktu itu Tarji berkunjung ke Malaysia. Oke, kepada Mbak Nita dipersilakan 15 menit juga. Oke, terima kasih Mbak Lailati Syarifah atas waktu yang diberikan. Ya mungkin kita pernah ketemu ya, karena saya juga ngeliat Mbak Laila kayaknya familiar gitu. Baik, langsung saja di sini saya sudah memberikan slide kepada panitia, mungkin nanti bisa tolong ditayangkan. Sebelumnya kenalan dulu ya, saya Nita Nasyita. Saya di Malaysia baru 17 tahun, ikut suami yang sedang bertugas di sini dan bergabung di Aisyah sejak tahun 2009, di mana saat itu memang baru didirikan. Mungkin kita langsung saja langsung ke slide-nya. Ya, langsung ya, bisa next slide. Ya, oke. Sebentar ya, saya sebentar. Maaf, saya harus mengkondisikan yang di rumah dulu. Oke, baik. Langsung saja di sini saya ingin bicara sedikit sejarah tentang latar belakang PCIA Malaysia. Kami di sini sudah berdiri sejak 11 tahun yang lalu, dilantik waktu itu oleh Prof. Hamamah, dan seperti yang dinasihatkan oleh Pak Haidar dan Bu Nur bahwa keberadaan PCIA luar negeri itu adalah sebagai duta bagi Aisyah di luar negeri, dan juga bertujuan untuk merangkul warga Aisyah yang berada di luar. Nah, jadi itu juga yang kami lakukan di sini. Awalnya anggota Aisyah itu lebih kepada berpusat di kampus ya, yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pokoknya dari kaum akademisi. Namun alhamdulillah selama 11 tahun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kami berhasil menemukan warga-warga Aisyah baik melalui syiar-syiar kami yang kami coba layangkan di media sosial, kemudian dari mulut ke mulut. Alhamdulillah dari selama 11 tahun itu kami sudah mempunyai ranting istimewa Aisyah, atau yang kalau disingkat menjadi PRIA, pimpinan ranting istimewa Aisyah. Tapi isinya perempuan semua ya, Ibu. Ya, ada 5 ranting, alhamdulillah sekarang ini Kampung Baru, Klang Lama, Kepong, Ampang, dan Pria Pandan. Next slide, silakan. Baik, ini adalah jajaran pengurus yang baru saja dilantik Januari 2020 kemarin oleh Ibu Nurjanah. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa kami terdiri dari para ibu rumah tangga ya kebanyakan, dan juga mahasiswa, ada juga dari dunia akademisi, dan tidak sedikit sekarang ini tidak sedikit dari kami juga banyak pekerja migran ya. Alhamdulillah. Next slide please. Untuk sekarang ini kita mungkin langsung bicara tentang ragam kegiatan PCIA Malaysia ya. Di sini saya bagi dalam 5 segmen, yaitu dalam bidang ilmu keagamaan, pendidikan anak, pelatihan-pelatihan, bakti sosial, dan ekonomi. Dalam hal ilmu dan keagamaan mungkin sama seperti Ibu Aisyah di Indonesia, yaitu kita selalu mengadakan pengajian rutin bulanan baik di cabang dan ranting. Namun karena sekarang sedang pandemi, tidak diperbolehkan adanya kumpul-kumpul, jadi kami menggantinya dengan kegiatan kajian online atau webinar seperti parenting, kesehatan, dan kewanitaan. Nanti lebih lanjut saya akan jelaskan lagi melalui poster-poster yang akan saya paparkan kemudian. Kemudian dalam hal pendidikan anak, alhamdulillah kami di sini sudah ada PAUD PCIA yang sudah berdiri sejak tahun 2015. Kemudian sudah ada Taman Pengajian Al-Quran juga yang langsung dikelola oleh ranting Aisyah. Ada 2 ranting yang concern sekarang ini terhadap keberadaan TPA, dan alhamdulillah muridnya sekarang kurang lebih dalam 100 orang, bukan hanya dari warga Aisyah Muhammadiyah saja, tetapi juga dari orang Indonesia yang lain, bahkan ada juga yang warga negara Malaysia yang ikut bergabung dalam kegiatan TPA dan PAUD ini. Kemudian selama 10 tahun terakhir kami juga selalu mengadakan acara pesantren Ramadan
Namun sayang sekali untuk tahun ini terpaksa eee, kami cancel kegiatan ini karena memang tidak diizinkan ya sejak, karena adanya pandemi. Baik, seperti yang saya katakan tadi bahwa alhamdulillah sekarang ini mungkin sekitar 70% anggota, Aisyah ini kebanyakannya adalah daripada, pekerja migran, baik dari, pekerja pabrik, kemudian, pekerja di restoran, rumah tangga, tekstil ya, sektor kebersihan dan lain-lain. Jadi, melihat itu semua kami, memandang perlu adanya, memberikan pembekalan, pelatihan untuk mereka sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Salah satunya yang pernah kami lakukan adalah kursus pengurusan keuangan atau, Sakinah Finance dan, juga kewirausahaan. Jadi apabila nanti mereka kembali ke tanah air, mereka sudah tidak perlu lagi, misalnya bekerja untuk orang lain, tapi sudah bisa, membuka usaha sendiri. Kemudian, nah ini yang menarik kami, dari, Majelis Kesehatan, kami juga telah memberikan pelatihan, atau kursus bekam akupunktur dan urut acupressure ya. Untuk bekam dan akupunktur ini memang alhamdulillah sudah, cukup banyak dari anggota kami yang memiliki skill ini, bahkan, mereka sendiri sekarang sudah punya pasien, sudah punya langganan gitu, dan pasiennya itu juga beragam, bukan hanya dari orang Indonesia, tapi juga ada dari orang Malaysia sendiri. Alhamdulillah dengan demikian maka, kami, berharap, pelatihan yang kami berikan ini bisa, mengembangkan, bahwa ibu-ibu bisa turut menyumbang dalam, pengembangan ekonomi keluarga, seperti itu. Kemudian kami juga, pernah diberikan kursus mubalighah langsung oleh, Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Aisyah. Terima kasih. Di sini ada Bu Khalifah Syukri tadi saya lihat. Ya, kemudian, oh ya kami juga memberikan, kursus menulis dan fotografi. Khusus untuk kursus menulis ini, kami sekarang sedang menyusun buku antologi, PCIM dan PCIA yang berisi kumpulan tulisan-tulisan dari, teman-teman Aisyah Muhammadiyah yang berada di sini tentang pengalaman mereka dalam bermuhammadiyah dan Malaysia di negara Malaysia. Baik, langsung saja ke program, bakti sosial. Masih di slide, oke. Untuk, bakti sosial, yang terakhir kami lakukan itu adalah, mengurus bantuan sosial untuk para TKI yang memerlukan, terutama mereka yang terkena dampak Covid ya. Ibu-ibu, kita di sini karena waktu itu sempat ada kelangkaan masker, jadi ibu-ibu waktu itu menjahit masker dalam yang, alhamdulillah sekitar 300, masker kita berikan kepada, warga yang memerlukan. Kemudian kita juga selalu mengadakan bantuan dana dan pengobatan untuk korban musibah yang baru-baru ini memang, terjadi ya seperti kebakaran, kemudian kecelakaan di tempat kerja gitu. Dan, satu lagi bakti sosial itu yaitu khitanan massal bekerjasama dengan Muslimat NU Malaysia. Ini sudah 5 tahun berturut-turut kami adakan, namun untuk tahun ini biasanya November atau Desember ini nih, jadwalnya, tapi sepertinya terpaksa kami pending karena, kondisi yang tidak memungkinkan. Baik dari, ekonomi, nah ini yang terbaru sekali, alhamdulillah kami, PCIM dan PCIA Malaysia kami baru saja membuka amal usaha warung soto Lamongan. Ya alhamdulillah, tanggal 16 Agustus kemarin baru saja diresmikan langsung oleh Bupati Lamongan secara virtual dan, ya alhamdulillah sambutannya sangat, bagus, bukan hanya dari warga Muhammadiyah Aisyah, dan bukan hanya dari warga Indonesia, tapi juga banyak warga, Malaysia, juga foreigner eee, yang turut mau datang mencoba, keistimewaan dari warung soto Lamongan ini. Kemudian, ya kami juga dari Majelis Ekonomi, kita suka mengadakan bazar, bukan hanya, keluarga kami saja, tapi juga bergabung dengan, organisasi lain. Baik, next slide, Mbak. Nah, selanjutnya ini mungkin lebih kepada paparan foto-foto kegiatan ya. Ini adalah pengajian taman yang selalu kami adakan setiap 2 bulan sekali. Jadi, ini biasanya, kegiatan favorit yang ibu-ibu suka karena, dengan pengajian ini di taman, suami bisa ikut, anak bisa ikut, kita juga, dapat ilmu gitu. Jadi, ini termasuk kegiatan yang sangat disukai oleh ibu-ibu. Biasanya sebelum acara pengajian taman ini kita ada olahraga bersama, jalan sehat, atau, senam bersama dulu. Oke, next slide. Nah, ini kegiatan kami di PAUD Aisyah.
pengajarnya ya dari pengurus sendiri kita bergantian ya mengatur waktu siapa yang bisa gitu. Karena kami juga dibantu oleh mahasiswa IMM. Next. Ini ya TPA yang dikelola oleh Ranting Kampung Baru. Next. Ya, ini acara pesantren Ramadan ya. Alhamdulillah setiap tahun pesertanya selalu bertambah. Mereka dari usia 4 sampai sekolah menengah seperti itu. Next. Ya, ini adalah acara kami dengan Muslimat NU. Ya, sudah 5 tahun ini berlangsung. Alhamdulillah peserta khitanan massal juga selalu bertambah, bukan hanya dari warga kita, warga NU, tetapi juga ada dari warga tempatan, dan ini memang kita berikan secara gratis ya. Next, Mbak. Ya, ini masih foto kegiatan yang tadi. Nah, ini dia. Biasanya dalam kegiatan khitanan massal itu kami selalu membuka booth gratis ya untuk memberikan layanan bekam dan akupunktur secara gratis. Ibu-ibu mungkin bisa lihat di situ ada ibu-ibu kita sedang menjadi ahli bekam ya, kemudian pasiennya itu ibu-ibu muslimat ya, kemudian ada juga di bawah mereka menjadi akupunkturis dengan pasiennya warga sekitar. Jadi para pengunjung itu bukan hanya dari warga Aisyah dan muslimah saja, tapi para orang tua dari anak-anak yang dihitan mereka juga ikut merasakan manfaat dari layanan bekam dan akupunktur yang kami berikan. Itu menjadi salah satu syiar kami juga. Jadi dari situ mereka juga tahu, oh di sini ada Aisyah seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian nah ini kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh Majelis Ekonomi ya. Next, ini kita adakannya di taman ya. Waktu itu kami bekerja sama dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ya, di sini adalah kesempatan untuk ibu-ibu yang mempunyai dagangan, kerajinan tangan segala macam kita adakan di bazar ini gitu. Ya, lanjut Mbak. Nah, ini dia khusus bekam, akupunktur dan manajemen keuangan. Langsung aja. Nah, ini dia warung kami, ibu-ibu. Nanti Mbak bolehlah silakan kalau pergi ke Malaysia silakan mampir ke sini. Ini adalah amal usaha kami warung soto Lamongan yang sudah berjalan sejak Agustus. Mohon doanya semoga berkah. Sejauh ini alhamdulillah selalu mendapatkan respon dan testimoni yang positif dari teman-teman dari warga Indonesia di Malaysia. Banyak yang mengatakan bahwa rasanya benar-benar rasa asli seperti soto Lamongan yang di Indonesia gitu, alhamdulillah. Dan tentu saja, next Mbak, dan tentu saja di balik keberhasilan itu adalah ada peran ibu-ibu Aisyah, karena chefnya itu adalah alhamdulillah pengurus Aisyah sendiri seperti itu. Chefnya memang pengurus kita juga yang memang berasal dari Lamongan, jadi memang rasanya itu sangat pas ya kalau kata orang sangat pas. Baik, selanjutnya ini adalah flyer-flyer webinar yang kita lakukan di masa pandemi. Alhamdulillah ternyata di balik keterbatasan kita selama lockdown ini justru memberikan keberkahan ya. Kami jadi bisa mengundang ibu-ibu dari PPA di sini, dari Majelis Pengkaderan kami pernah mengundang Ibu Bayin, kemudian Ibu Etik ya, peran ibu dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Ya, next. Ya, alhamdulillah lah kami di sini senang karena dari pimpinan Pusat Aisyah juga banyak memberikan perhatian terhadap dan kesediaan untuk memberikan sharing ilmunya kepada ibu-ibu Aisyah yang ada di sini. Dan insya Allah besok hari Minggu ini tamu pembicara dalam acara kajian online kami adalah Ibu Khalifah Syukri, ya, Ketua Majelis Tabligh pimpinan Aisyah. Baik, ini adalah mitra kolaborasi kami ya. Kami ada berhubungan dengan, pastinya kami selalu bekerjasama dengan KBRI, kemudian dengan Muslimat NU, IPMI, Persatuan Istri Dosen Indonesia, dan kami juga ada kerjasama dengan Beacon Hospital KL dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Oke, inilah tantangan dan peluang berorganisasi di Malaysia. Tantangannya kan mungkin
kesibukan pekerjaan, karena kita semuanya di sini semuanya menjadi ibu-ibu yang multitasking ya, yang maksudnya ya bekerja, ya berorganisasi juga, kemudian domisilinya yang tersebar seantero Malaysia. Selama ini kami baru hanya merangkul mereka yang berada di daerah Kuala Lumpur saja, belum sampai ke negeri-negeri yang lain, ke provinsi yang lain maksudnya. Kemudian legitimasi organisasi di luar negeri. Jadi kami selama ini baru menginduk ke KBRI saja dan pendidikan pengkaderan yang minimal. Dan peluangnya, alhamdulillah, kepercayaan masyarakat warga Indonesia di Malaysia yang cukup besar dan dukungan KBRI juga alhamdulillah. Dan insya Allah sekarang ini PCM-PCA juga akan berperan dalam PKBM ya, PKBM yang dikelola KBRI. Kemudian dan tentunya dukungan dari PCM Malaysia itu sendiri. Waktunya Pak Kadis. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ini alarm saya sudah bunyi 15 menit. Terima kasih Mbak Laila. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.